Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hal kesucian itu pasti menyangkut integritas seseorang. Jadi jangan berpikir kalau di tengah-tengah hidup di dunia yang jahat ini, kita tidak bisa hidup suci. Kesucian itu harus dibangun secara natural dan proporsional. Karena kesucian itu bukan sesuatu yang kita peroleh dengan otomatis, tetapi dibangun dari benturan-benturan kehidupan. Dan di dalam hidup keseharian kita, pasti kita dapati banyak, paling tidak saudaraku, pasti ada benturan-benturan yang menghajar hidupmu dan hidupku. Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan Tuhan akan mengizinkan benturan-benturan dalam hidup supaya kita menjadi orang yang anti benturan, tahan banting. Maka supaya kita dapat memperoleh bagian di dalam kekudusan Allah, kita harus punya ketahanan hidup, saudaraku. Kekuatan di dalam menghadapi segala benturan kehidupan ini. Di dalam Kejadian 4 ayat 6-8 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Dosa datang karena Kain tidak melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Hatinya panas, hatinya menjadi murka karena iri melihat bagaimana persembahan adiknya si Habel itu diterima oleh Tuhan. Sedangkan persembahannya sendiri tidak diindahkan oleh Tuhan. Oleh karena itu hatinya menjadi panas, mukanya menjadi muram. Ini benturan atau gesekan yang dialami oleh Kain. Anda garis bawahi ini dulu. Tahukah saudaraku bahwa ini adalah kondisi yang sangat disukai oleh dosa. Hati yang panas, iri hati. Hati yang sedang murka itu mudah sekali dimasuki oleh setan, saudaraku. Mudah sekali untuk dipengaruhi oleh kuasa gelap. Karena iri hati adalah salah satu sikap mementingkan diri sendiri. Namun lebih sulit untuk dideteksi, dicek itu susah. Dan dampak terburuk dari iri hati adalah hilangnya sukacita atau kebahagiaan. Ini coba kita cek masing-masing kita. Kalau lihat orang lain lebih baik, kita kadang kan begitu kan. Sukacita kita hilang. Karena iri hati itu membuat kita terlalu berfokus kepada berkat-berkat yang hadir dalam kehidupan orang lain. Sehingga kita buta jika melihat berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita sendiri. Kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita membandingkan pemeliharaan Tuhan kepada kita dengan orang lain. Ujung-ujungnya kita lupa bersyukur yang sejatinya adalah kunci dari kebahagiaan dan sukacita itu sendiri. Jadi saudaraku, penyebab iri hati adalah fokus kepada kenyamanan hidup orang lain. Saya ulang sekali lagi. Jadi saudaraku, penyebab iri hati adalah fokus kita lebih kepada kenyamanan hidup orang lain. Kain iri kepada keberhasilan Habel dalam hal mempersembahkan persembahan kepada Elohim Yahweh. Maka kalau kita lihat ya saudaraku, dosa sebetulnya belum masuk ke dalam hati Kain. Baru mengintip di depan pintu. Ya kan, dari cerita ini kan bisa kita lihat. Dosa itu sedang mencari-cari jalan untuk bisa masuk. Dan dosa itu sangat menggoda. Tuhan memperingati Kain dengan berkata begini, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan ngomong begitu loh sama Kain. Engkau harus berkuasa atas dosa itu. Artinya apa?
Dosa masih bisa dikuasai dan harus dikuasai di depan pintu hati kita. Sebelum dosa masuk ke dalam hati kita dan berbuah di hati kita. Dengan kata lain, waktu yang paling baik untuk mengalahkan dosa adalah di depan pintu, saudaraku. Jangan sampai kita membiarkan dia masuk. Sebab kalau kita buka pintu sedikit saja, dosa tidak akan ragu untuk segera masuk ke dalam hati kita. Apa pintu masuk dalam hidup kita? Hati, mata, dan telinga. Itulah pintu menuju ke dalam kehidupan kita. Iblis menggoda lewat mata, lalu mencari-cari celah untuk dapat masuk ke dalam pikiran. Kemudian pikiran turun ke hati. Rusaklah hati kita. Lihat ya saudaraku, lihat baik-baik bagaimana dosa begitu berkuasa atas manusia. Itulah sebabnya kita harus bersyukur atas apa yang sudah pribadi Yesus buat untuk kita semua. Dia sudah mengalahkan dosa, dia sudah mengalahkan maut. Namun meskipun dosa sudah dikalahkan oleh pribadi Tuhan Yesus, bukan berarti bahwa dosa itu tidak berdaya. Dosa masih tetap melakukan apa yang bisa dia lakukan, yaitu dia terus mengintip di depan pintu, mencari peluang untuk bisa masuk ke dalam hidup kita, saudara. Terutama ketika kondisi hati kita sedang tidak baik-baik saja. Itulah sebabnya kita harus memagari pikiran kita dengan perisai iman, saudaraku. Dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu melawannya. Tapi Tuhan telah memberikan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita untuk memimpin kita di dalam seluruh kebenaran dan mengingatkan kita akan dosa. Tetapi masalahnya, maukah kita mendengarkan suara Roh Kudus dan menurutinya? Tanyakan ke dalam diri kita. Semakin kita mau taat kepada Tuhan, semakin kita mau berserah kepada Tuhan, semakin Roh Kudus akan memimpin kita. Atau malah kita semakin tidak mendengar suaranya. Lalu kalau kau tidak mendengar suara Roh Kudus, suara siapa yang kau dengar selama ini, saudaraku? Tuhan bisa menempatkan orang-orang di sekitar kita yang bisa menegur kita, menasehati kita, membimbing kita. Hanya jarang kita mau ditegur karena hal tersebut menyakitkan, saudaraku. Perubahan sulit terjadi kalau kita hanya mau mendengar, mau menaati apa yang kita mau dengar sesuai dengan maunya kita atau selera kita. Banyak orang maju, banyak orang mau berhasil, tapi tidak banyak orang mau dikoreksi pada saat mereka melakukan sebuah failure atau kesalahan. Yesus pun harus belajar untuk taat. Dan dia belajar untuk taat melalui penderitaannya. Itu terdapat dalam Ibrani 5 ayat 8. Jadi kalau kita mau jadi seperti Yesus, kita juga harus mau belajar taat di dalam penderitaan kita. Karena sejatinya kita harus mau ditegur dan berubah selagi masih ada kesempatan. Amin, saudaraku. Maka kuasailah dosa. Dan harus dikuasai di depan pintu hati, sebelum ia masuk dan berbuah dalam hati kita. Renungkan ini, saudaraku. Cek, recek hidup kita. Tetaplah hidup kudus. Tetaplah hidup benar di hadapan Allah. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu hari ini. God bless you.